Langkah perjalanan kami bermula di sini, seperti di dalam cerita, bahwa serombongan mahasiswa menggunakan mobil berplat S melewati sebuah hutan yang terkenal dengan awe-awenya. Bukan tanpa maksud sebenarnya, tujuan mereka adalah menjemput seorang kakak pemandu yang akan mengantarkan mereka menuju sebuah darungan di salah satu perkebunan. Baik di sini maupun di gunung berkawah belerang di sana, nama perkebunannya tetap sama. Kode angka 12 adalah nama pengelolanya. Rest area yang mereka maksud bukanlah rest area yang berada di kawasan hutan ini, sebab di sini rest areanya waktu itu belum jadi. Rest area yang mereka maksud adalah rest area yang berada di kawasan Dewi Tari, sebuah rest area tempat singgah para penambang belerang yang berada di dekat makam penari. Banyulinu, begitulah penamaan tempat singgah itu. Sebelum kami berangkat menuju ke sebuah darungan yang ingin kami tuju, muncul pertanyaan di dalam benak saya seketika itu. Hutan ini adalah hutan penghubung yang setiap tahunnya, terutama ketika musim hujan tiba, hutan ini selalu menghadapi masalah yang sama. Tanah longsor dan jalan yang amblas adalah kendala utama. Coba perhatikan. Faktor geografis alam, kontur tanah, dan areal tebing sebagai dinding penahan jalan seharusnya memerlukan benteng atau tembok dari pepohonan yang memiliki akar yang kuat sebagai penahan. Sayangnya, di dalam pengelolaan justru pohon kopi dan coklat yang mendominasi vegetasi di kawasan hutan. Tata kelola yang mementingkan laba pada akhirnya mengancam keselamatan. Yuk, kita lanjut lagi. Penjelajahan kali ini tetap saja didasari oleh rasa yang sama, berasal dari rasa penasaran untuk menemukan sebuah jawaban. Dalam sebuah catatan yang di dalamnya disebutkan, 10 pal dari pusat kota arah barat daya, di atas bukit yang tinggi dan datar, mengarah ke sebuah gunung belerang yang berkawah kembar. Menyusuri aliran lembah Gondomangu, mengarah ke bawah, berlawanan arah dengan Klatak, menjauh dari luasnya perkebunan kopi yang berpetak-petak. Selanjutnya, melewati jalur yang susah ditebak. Untuk kali ini, licennya tebing batuan membuat jantung lebih kencang berdetak. Dari sebuah gumuk datar, terdapat sebuah bekas bangunan yang lebar. Bangunan itu terdiri atas sebuah tempat tembok panjang yang mengelilingi selebar 5 pal dengan tinggi 12 kaki dan tebal 6 kaki. Dilengkapi sebuah tempat persembahan dan sebuah lorong gerbang di dalamnya. Tempat tersebut terbuat dari fragmen batu bata dengan ukuran lebar 1,5 kaki dan panjang 3 kaki. Selayaknya bangunan ini menyerupai sebuah kompleks suci, sebuah bangunan yang berdiri di atas fondasi batu kali yang membentuk persegi. Bangunan itu memiliki ornamen yang menyerupai seorang penari dan dilingkari oleh 2 ekor ular berkepala manusia. Penari yang melambangkan seorang dewi dan ular yang melambangkan waktu atau masa. Catatan yang dituliskan dalam bahasa Belanda itu memunculkan 2 persepsi yang berbeda, barat daya atau barat saja, atau bahkan antara barat dan barat daya. Jika titik 0 derajat dihitung dari utara, maka sudut 90 derajat adalah arah timur dan 180 derajat adalah arah selatan. Begitu juga seterusnya. Masalahnya adalah, di manakah letak pusat kota ketika catatan itu dituliskan, mengingat letak posisi ibu kota kerajaan di ujung timur yang selalu berpindah mengikuti kebutuhan zaman. Begitu pula dengan penamaannya, candi atau keraton, yang tentu saja keduanya berbeda. Sebab jika yang dimaksud dalam tulisan itu adalah area di sekitaran Bayu, maka bentuk ornamennya kurang lebih sama dengan sebuah komplek makam yang berada di Blega. Dari letak geografisnya pun sudah berbeda. Orientasi bangunan itu lebih condong ke arah utara dan selatan, bukan barat atau barat daya seperti yang ada di dalam sebuah tulisan. Dan
Karena itulah saya berbalik arah mengarah ke sebuah hutan. Dalam pandangan saya, jika B bukanlah inisial sebuah kota, maka B adalah nama dari sebuah kawasan hutan yang juga merupakan nama dari sebuah pegunungan. Pegunungan itu memiliki satu puncak dan 5 gumuk yang mengelilingi, dan di sekitarnya memang banyak ditemui pohon-pohon jati. Dan akhirnya, langkah kaki ini telah menemukan sebuah asa ketika pandangan saya tertuju pada setumpuk serasa. Serasa adalah tumpukan daun-daun kering yang telah berubah dari warna aslinya. Senyawa berbasis karbon yang telah berubah menjadi humus di atas tanah. Serasa adalah sebuah pertanda. Jika serasa itu cenderung basah, maka di atas sanalah sumber mata air berada, sekaligus sebuah penanda bahwa bangunan suci yang ada dalam sebuah catatan itu letaknya pasti tidak jauh dari sana. Mengingat bangunan-bangunan suci pada masa lalu selalu berada di dekat sumber mata air untuk penyucian. Dan seperti inilah bentuk dan tampak dari sisa-sisa bangunan yang saya temukan berdasarkan penelusuran dari sebuah catatan. Sampai jumpa di lain kesempatan.